Halo gengs, balik lagi sama gue Alvira di Criminaloid Channel. Nah, jadi pada video kali ini kita bakal ada konten yang namanya Knalpot Criminaloid Podcast, dimana kita bakal ngebahas soal do and don't dari sidang skripsi online. Nantinya kita bakal ada 3 narasumber dari mahasiswa dan mahasiswi Kriminologi Budi Luhur angkatan 2016. Jadi tetap stay tune dan tetap dengerin sampai akhir. Nah, sekarang ayo kita kenalan satu-satu dari kakak. Nama saya Fahda, saya angkatan 2016. Nama saya Frans Barudina Wengkang, biasa dipanggil Frans, saya dari angkatan 2016. Halo. Malu ya. Ya udah kenal ya, nama gue Sisi Penny, angkatan 2016. Apa aja sih yang kakak-kakak hadapin, yang kakak-kakak persiapin sebelum kakak-kakak tuh ngehadepin sih sidang online itu? Misalkan perasaannya tuh kayak gimana sih? Kalau perasaannya sih sebenarnya bakal sama aja kayak ngadepin sidang biasa, karena apa? Walaupun enaknya sidang online, mungkin kita nggak harus berdiri di satu ruangan, terus di situ cuma ada kita sendiri, terus ada kayak ada mesin penguji segala macem. Karena kan kalau misalkan sidang online, mungkin suasananya lebih rileks, bisa dalam kamar, mungkin bisa sambil tiduran atau bisa sambil duduk di ruangan. Apa ya? Iya kan, Sambil presentasi tiduran. Iya, yang enggak lah bercandanya. Tapi sebenarnya ketegangan yang dirasakan nanti pun juga rasanya sebenarnya bakal tetap sama gitu. Oh, berarti apa yang kayak kan ada ya orang-orang tuh yang berpikir kalau misalkan bedanya sidang langsung sama sidang yang online itu, menurut mereka tuh lebih enakan sidang online karena menurut mereka kan nggak ketemu sama si pengujinya. Yeah. Dan itu menurut mereka bakal santai-santai aja, tapi ternyata perasaannya tuh sama aja sama sidang. Kalau bisa dibilang ya. Kalau dibilang lebih rileks mungkin iya, karena bener kita nggak ketemu langsung sama pengujinya. Tapi kan tatap muka ya gitu. Jadi kita harus tetap stay untuk kayak tetap rapi ya kan, tetap mental kayak gitu kan. Harus tetap anggun ya. Harus tetap anggun walaupun caranya baunya boxeran gimana. Nah itu. Kalau sidang langsung kan kayak harus rapi gitu-gitu kan. Cuman kalau misalkan sidang online mungkin lebih rileksnya karena kita nggak bener-bener berhadapan langsung secara fisik ya, sama nggak ada kontak langsung. Dan kalau sidang online itu sebenarnya lebih enaknya karena nggak ada dosen tamu. Iya. Ya. Jadi ternyata itu salah satu yang kita ngerti juga. Iya, kalau misalkan ketika kita, karena angkatan 2016 dia bilang banyak ngomong kan angkatannya, jadi memang pengen dipersiapkan tuh katanya tadinya itu emang banyak dosen tamu, ya kan, ya secara nggak langsung ya pasti pakar-pakar yang luar biasa. Ya dosen kita juga pakar yang luar biasa, cuman kan kalau udah ketemu sama orang yang belum kita pernah ketemu kan agak gimana ya sister. Nah jadi kalau kemarin untungnya ya COVID ini membantu kita juga. Walaupun awal-awal sih tetap ya tensinya ada juga. Benar. Berarti selain merasa sedih karena ada COVID, tapi ternyata ada rasa senangnya juga karena ada COVID. Ada hikmahnya juga sih. Iya, kan orang Indonesia pandai bersyukur. Untungnya nggak ada tamu walaupun COVID. Kan orang Indonesia kayak gitu. Berarti sama aja lah ya apa yang dipersiapin antara online ataupun tidak online ini. Betul. Tapi ya gimana tuh kalau misalkan, kalau ini kan tadi prasidangnya ya. Oke, kalau sekarang kita ngomongin waktu lagi kakak-kakaknya itu sidang online tuh gimana tuh? Dari Kak Fahda? Kalau dari segi perasaan ya, pas ngalamin sidang online ini sebenarnya kayak post mental sih ya. Karena kita tuh benar-benar di push sampai kita nggak tahu sebenarnya isi skripsi kita tuh apa sih ujung-ujungnya. Itu tuh berasa banget sih. Terus juga kalau kemarin saya sempat ngalamin teknis sih di masalah pas sidangnya itu. Jadi kalau kita kebanyakan gerak di selama sidang itu, suara kita jadi kayak patah-patah lah yang itu, jadi ngeganggu banget konsentrasi sama prosesi sidang itu. Iya, betul. Kalau lu Frans? Kurang lebih sama sih ya sebenarnya. Jadi kayak
ya deg-degan banget aja deh pokoknya, tetep aja rasanya. Berarti kalau misalkan kita sedang online emang yang nggak bisa dipungkirin itu selain emang mental kita yang harus lebih kuat ya. Yang kedua mungkin ini ya koneksi jaringan tuh stabil, ya kan? Karena ya kita apalagi kayak dosennya kan ada di mana, kita di mana, dan itu pakai aplikasi kan, maksudnya ada pakai aplikasi yang nggak tahu nih misalkan jaringan di rumah kita bagus atau misalkan dosennya nggak bagus kan kayak nggak mungkin tiba-tiba pas dosen penguji lagi nanya gimana bu, nggak, kamu nggak dengerin saya, tetap digituin. Tapi apakah kamu merasakan yang seperti itu? Enggak sih, tapi laptop gue sempet mati lagi dosen penguji ngomong dup gitu kan, karena lupa bawa casan. Ya. Nah itu harus, jadi teman-teman yang mau sidang online ya, bener-bener dah bawa nih casan samping lu, bawa yang kayak gue, udah mati gue lari ke kamar gue ngambil casan ya. Ini Jadi sempat keluar dari room sidang itu dong bener ya, orang dup gitu kan. Sebenarnya udah tahu kan kalau laptop kalau udah mau lobet kan ada apa sih notifikasi gitu kan. Cuman itu posisinya dosen lagi ngomong, nggak mungkin gue bilang bu mohon maaf lobet gitu. Terus kan. gimana tuh waktu lagi masuk lagi? Apa diomel-omelin? Enggak, jadi dep. Nah ini dia untung ada untungnya lagi nih. Jadi gue tinggal bilang, bu maaf laptop saya tiba-tiba mati kesalahan teknis gitu. Tapi gue nggak bilang lobet. Kalau gue bilang lobet berarti gue nggak mempersiapkan. Benar. Itu alibinya. Jadi sekarang terungkap ya buat bapak penguji dan ibu penguji yang nonton. Nilai udah nggak bisa berubah loh pak, udah BA loh dari. Iya, bisa. Gitu. Tapi kalau dari kakak-kakak yang tiga ini ada nggak sih nyiapin nggak sih kayak misalkan orang-orang ya nyiapin tuh misalkan di dindingnya atau di laptopnya tuh ditempel-tempelin, istilahnya kalau kita bilang ya contekan lah ya kalau lagi ujian tuh biar lebih enak gitu. Enggak sih, tapi waktu kemarin gue mau sidang H-2 atau H-1 emang gue dari PPT kan gue udah bikin PPT duluan. Gue udah bikin yang namanya slide breakdown duluan. Jadi slide breakdown itu isinya adalah dibikin dari satu slide itu nanti lu ketik, lu catat apa yang kira-kira lu mau ngomong. Jadi ibaratnya tuh bukan kayak contekan sih. Jadi ibaratnya buat kayak menunjang aja kalau misalkan mau presentasi, kalau misalkan katanya ngeblank, nanti jadi udah tinggal lihat situ aja. Terus ada udah kayak lu ada panduannya buat lu sebenarnya gambaran gitu. Iya gitu. Gitu sih. Kalau lu udah ada mungkin. Kalau gue sih mungkin cuma naruh paper ya, sekedar paper aja. Jadi paper yang skripsi lo itu lo print, terus lo coret-coret aja nanti selama sidang kayak. Jadi selama presentasi pun kalau nyari data yang istilahnya dosen kadang suka bertanya, entah itu tabel atau apa, itu bisa langsung lo lihat di paper itu. Ya itu penting sih sebenarnya. Kalau misalnya kita sidang online, walaupun dibilangnya online, tapi kayak nggak menutup kemungkinan kita tuh harus punya hard copy-nya gitu. Jadi skripsi kita memang harus kita print gitu, karena nanti kalau misalkan dosen ngomong coba buka halaman 22, langsung buka di mana katanya. Memang disuruh buka halaman Iya, karena kan biasa disuruh tuh. Karena kemarin sama-sama ya disuruh ya. Misalkan coba buka bagian kerangka berpikir atau misalkan di bagian pembahasannya. halaman 32. Halaman 32. Nah kemarin dalamnya saya nggak ada halamannya tuh. Jadi ini kopinya nggak ada halamannya, jadi maaf pak, subbab yang mana? Kalau subbab kan ada gitu ya. Kalau halaman kan mana nggak tahu, iya susah. Jadi emang pokoknya selain tadi koneksi jaringannya harus stabil, terus juga harus nyiapin hard copy-nya, karena untuk dicoret-coret kan biasanya kalau orang habis sidang tuh ada, tau gak sih lo yang ada not-not warna-warnanya. Nah itu kan biasa tuh semakin banyak notnya, semakin banyak pestisnya. Iya. Gitu. Apa sih post-it ya namanya? Iya, Post-it. Post-it. Apa sih? Iya, post-it sih. Nggak tau, kertas warna nih gue tahu. Kertas warna. Itu nggak warna. Tapi ada juga nggak sih kakak-kakak yang nyiapin apa aja sih kira-kira yang ditanyain sama penguji nanti, kayak udah ada yang dipersiapin nggak sih? Terus apakah pertanyaan yang disiapin sama kakak-kakaknya ini itu beneran ditanya sama pengujinya? Iya benar. Jadi saya udah nyiapin beberapa pertanyaan yang kira-kira bakal ditanya, dan itu kebetulan salah satu kelemahan paper ini ya, jadi krusial, dan itu benar terjadi, ditanya hal krusial itu yang bikin kita kalau nggak bisa jawab ya udah mati aja di situ. Tapi waktu abis ditanya, walaupun kan kita udah nyiapin ya kak. Nah pas ditanya tuh
karena kan keadaan kita misalkan kayak grogi, panik gitu, apakah bisa tetap jawab atau Iya. Alhamdulillahnya bisa jawab sih. Harus tetap bisa. Walaupun Harus ya, bisa jawab, walau terbata-bata, tahu ya. karena kan kita mikirnya kayak, aduh ini sidang skripsi lo gitu. Iya. Lu nggak, misalkan lu nggak tahu jawabannya, lu jawab apa ki? Yang penting lu jawab. Jawab aja udah jawab. Jadi kita tuh mengeluarkan argumentasi kita gitu. Apalagi kalau misalkan kayak kalau ditanya tadi kan nyiapin pertanyaan ya, gue jujur gue nyiapin kurang lebih 10 lebih, tapi yang masuk cuma 1. Dan yang paling fatal adalah ini mungkin pelajaran juga buat teman-teman yang mau sidang online gitu ya. Jangan dikira karena sidangnya online jadinya dosen nggak bisa kayak meriksa atau penguji nggak bisa meriksa kebenaran dari punya kalian. Karena teknologi udah canggih banget ya. Kayak waktu itu gue ternyata di daftar pustaka itu ada yang nggak gue terus di body note. Dan ternyata kedetek ya kan, kayak Riswanto siapa? Wah Riswanto siapa? Nggak tahu. dari sekian banyak itu gimana Nah, gitu itu ya? pertanyaan yang udah gue siapin. Pertanyaan pertama dari sini adalah coba jelasin Riswanto itu siapa? Muhammad Riswanto nggak tahu siapa itu, langsung kayak, nah itu tuh yang bikin mental kita blank kan, kayak padahal udah dipersiapin. Jadi dia post mentalis. Iya benar post mentalis itu, dan nggak jarang juga makanya sidang online itu justru lebih banyak yang nangis karena kayak aduh masa sih sidang skripsi gue nggak bisa jawab gitu loh, padahal udah mental udah deg-degan, jaringan nggak stabil, terus mungkin ada kondisi-kondisi di mana laptop lowbat atau lain sebagainya, itu udah campur aduk. Makanya kadang kalau online dibilang relax iya, tapi deg-degannya juga iya, ya kan, kayak gitu deh. Intinya nggak boleh underestimate walaupun itu sidangnya cuma kayak sidang online. Iya, bener. Jadi persiapannya harus sama siapnya seperti sidang langsung. Karena dengan mental kuat sekalipun tetap pasti akan nangis juga. Kayaknya dari pernyataan yang tadi tuh ini, jadi kalau dari kakak-kakak ini nih apakah nangis? Iya. Aku enggak. Coba Kak Sisi gimana? Jadi sebenarnya hamin 2 sebelum sidang tuh gue udah anxiety banget ya. Terus orang tuh pada kayak, kan gue kan orangnya pengen di support gitu ya, sama manusia, sama orang lain gitu kan gitu kan. Gue panik banget sidang online, terus sebenarnya banyak teman-teman yang kayak, lu pasti bisa. Iya bisa sih, tapi pas sidang ya Allah gitu ya jawabnya sampai kayak gitu loh, maksudnya kayak itu nggak bisa kalau misalnya ketika mental kita nggak siap. Padahal kalau skripsi kan kita ngerjain sendiri gitu kan, kita tahu apa yang ada di dalamnya, tapi ketika mental kita atau pikiran kita kemana-mana nggak fokus, Udah hilang. itu udah blank sih sis, asli banget. Maksudnya Blank kayak sih, iya kan, pasti maksudnya ya. kayak jawab bisa, cuman karena mungkin pikiran itu udah nggak fokus, udah kayak mikirin kalau gue sih kayak aduh gimana nih kalau jawabannya Bahkan kita salah. bisa panik dengan pertanyaan yang sebenarnya ada di paper Iya tadi. bener Nah. banget, bener Tapi banget. dosen ini emang karena menguji, jadi ya Jadi kita pertanyaan tuh bolak-balik gitu loh. ya. Misalkan Padahal kayak ada sebenarnya. iya, misalkan kayak apalagi kalau misalkan skripsinya kita nggak menguasai betul kan, ketika ditanya juga pasti gimana pasti gitu, Nanya lagi. pasti nanya lagi. Padahal di dalam otak tuh lagi mikir apa gitu ya. Iya, pas kayak semalam tuh udah kayak semua pertanyaan pasti bisa kita jawab, tapi pas udah ketemu penguji Terus mungkin juga ya. kadang penguji bilang, ini tuh nggak ada di paper ini apa, padahal sebenarnya itu ada. Bener. Itulah gunanya Paniknya tadi. panik ajaib Panik gitu. banget. Dan paling penting mungkin pembahasan teori kali ya. Iya, betul. Teori sih asli luar biasa. Ketika teori lu kayak lu nggak menguasai banget teori, Dari sumber maksudnya- data sih. iya bener. Ketika lu nggak menguasai banget teori, lu akan udah lu nggak tahu jawab apa, kaki bukannya deh gitu. Akhirnya kalau akademik itu kan yang dilihat kan Iya, teorinya betul, gitu kan. Terus kita pun kendala sama sumber data ya, karena kita lagi covid kayak gini kan. Lu ada yang minta data ke instansi gitu gak? Enggak sih. Paling ambil dari situs Oh iya kan, tapi kan terbatas ya, Iya, sangat terbatas. Karena emang banyak teman-teman kita juga yang lagi ngurus ibaratnya angkatan covid lagi skripsi, mohon maaf ya, ke instansinya tutup, sedangkan di website instansinya nggak menjawab dari pertanyaan responsif. kita ini ya. Terus memang sedangkan ketika penulisan secara literatur dan metode yang lain tuh nilainya akan beda. Ya namanya anak udah mau lulus kan ambisiusnya kan pengen kalau bisa dapet A kenapa enggak gitu kan. Jadi bener-bener dicari lah narasumber
segala macam, walaupun lagi covid kayak gini berjalan lagi gitu. Ada nggak sih Kak pertanyaan kayak kalau yang kita pernah dengar pasti ada dong kayak cerita-cerita yang lalu lah ya. Ada ditanyanya tuh sama penguji di daftar pustaka misalkan kayak tadi namanya siapa? Riswanto misalkan masih banyak tuh nama misalkan itu nama orang yang nulis buku Iya, gitu ya. iya. Nah, si Riswanto itu bukunya warna apa sih? Warna gitu siapa gitu? ya tuh yang banyak sih yang ngomongin kalau misalnya kayak coba tahu covernya nggak? Iya, Iya, tahu Covernya pengarangnya warna nggak? apa? Iya. Iya. Covernya warna Tapi gue sih apa? gue nggak mengalami. Gue sih nggak pernah sih untungnya. Lu nggak juga. Nggak, alhamdulillah. Tapi paling kalau gue ditanya, misalkan ada ini buku ada berapa? 6, 7, 10 gitu. Tapi ada nggak kamu download nggak gitu? Kalau gue ditanya, makanya mendingan kalau misalnya skripsi karena kita tahu kondisinya kayak gini ya. Jadi mendingan kayak apapun sumber atau referensi dari manapun kalian simpen di satu file Atau yang sebaiknya tersendiri. ketika presentasi itu disebutin aja ada berapa jurnal, berapa Oh, ini. iya, betul. Lebih udah Jadi lebih kita prepare itu ya. untuk Karena kalau udah disebutin berarti kan kita udah siap deh. Jadi udah jelas dong tahu ada berapa. Jadi kayak pasti kemungkinan untuk ditanya lagi bakal nggak ada. Nah, kalau tadi udah tentang apa yang harus disiapkan, nah tapi kira-kira kalau menurut kakak nih yang enggak disarankan iya untuk ketika sidang online. Apa ya? Jangan merasa so tahu sih yang jelas. Biarpun kalian tuh tahu dengan isi paper, tapi jangan pernah ngerasa kayak dosen ini paling nggak tahu ujung-ujungnya atau gue kan udah tahu nih sama isi papernya paling kan gampangnya. Nyatanya enggak. Jumawa. Jangan jumawa. Jumawa. Jangan jumawa. Jangan jumawa. Dan Sombong jangan boleh tapi jangan jumawa. dan jangan berekspektasi tinggi dengan hasil skripsi kalian. Ya itu ya, itu utama banget itu daripada ya jangan jumawa ya. Jangan jumawa. Kalau Kak Sisi sama Kak Frans? Terus dulu ya. Iya sih sama kayak Fado kurang lebih, jadi jangan menyepelekan gitu, jangan mentang-mentang itu sidang online jadi dirasanya kayak bakal lebih gampang kan. Sebenarnya enggak, cuma kayak pindah tempat doang kok gitu sih. Terus Iya, kalau gue pribadi yang jangan dilakukan ketika sidang online mungkin jangan terlalu banyak omong kalau emang ternyata itu nggak ditanya gitu. Jadi Jangan karena pertanyaan. iya jadi karena semakin banyak kita ngomong semakin akan banyak pertanyaan Nah, iya, gitu loh. Jadi jangan deh kalau ditanya A jawabnya A aja, nggak usah sama B, C, D, apalagi yang nggak terkait kayak gitu. Atau kalau perlu simpan aja yang gampang-gampang tuh biar nanti ketika dosen nanya tuh kita udah paham pertanyaan gampang ini. bener. Sama kayak kalau misalkan bener sih tadi Frans ngomong kan jangan nyepelein walaupun sidang online. Apalagi misalnya kita ada kita deket nih sama dosen A, dosen B, itu nggak mempengaruhi Karena mereka akan berubah. karena namanya dosen penguji, diuji nih kita. Kalau namanya dosen nggak penguji, ya nggak diuji. Jadi Dosen baik. Iya benar benar sekali. Mau kita deket, ini pelajaran untuk Afira ya yang tahun depan akan skripsi. amin. Apa nggak kenal deh Fir, tuh dosen Fir, jangan anggapan tinggi gitu ya. Karena kan kadang kita berpikir kayak selalu dosen ini mah dekat sama gue, dosen ini mah dekat sama gue. Padahal tindakan air mata yang mengiringi. kayaknya ini agak ada sesi curhatnya ya. Ada sesi curhat. Kayak gitu. Jadi ya jangan nyepelin itu juga sih yang paling penting banget. Paling penting banget karena kalau kita nyepelin itu kayak ntar bisa. Dan ketika sidang Anda mati. Iya. Iya. Dan kalau ditanya jangan yang dilakuin, tapi kalau misalkan untuk mempersiapkan skripsi atau sidang online ya, karena kalau skripsi ini kan skripsinya kan kita semester ini kan yang memang nggak masuk ke kelas, nggak masuk ke kampus kan. Iya. Nah itu tuh yang membuat mahasiswa tuh jadi deadlineer. Jadi maksudnya kalau nggak ditanya dosen kita nggak akan Nggak ngasih Iya. gitu loh. Padahal kan itu kebutuhan kita. Sebenarnya kita yang butuh sih. Jadi kayak data tanggal berapa? 20. Padahal masih sekarang tanggal 1. Antar aja lah. Tahunya udah tanggal 19 dan pagi. Benar. Belum kalau teknis ternyata diubah. Teknis diubah di dalam waktu yang 5 menit terakhir sebelum pengumuman gitu. Iya kan mahasiswa bisanya oh ya udah iya Bu, iya Pak. Kayak resep ya. Iya harus hati-hati. Resep ya. Jangan jadi alien ya, guys. Berarti jangan
memperpanjang waktu yang ada. Jadi kan maksudnya kalau kita udah bisa ngerjain Ngerjain saat sekarang, itu, iya, mendingan langsung sekarang kerjain. ini daripada ditunda-tunda. Iya. Kadang kan kita semua nih angkatan 2015, kita itu kan bulan Februari habis KKN kan. Kita nggak ada yang sangka kalau COVID itu akan sebesar ini dampaknya. Ternyata akan lockdown. Iya kan, sampai bulan lockdown instansi nggak ada yang membuka kesempatan untuk mahasiswa wawancara atau misalkan ketika kita keluar itu memang harus dibatasin ruangan, misalkan satu dan lain halnya, terus memang terbatas segala-galanya. Itu yang membuat ini nggak ada di ekspektasi kita semua. Kita mungkin waktu semester lalu kita cuma ngejelas kita cuma pede kayak nantilah di bulan ini kita wawancara, bulan ini kita nyari data, bulan ini kita padahal ternyata benar-benar ya COVID kan benar-benar blok langsung sebesar itu di Udah schedule Indonesia. kalian benar-benar hancur. Itu yang bikin kayak ya udah deh mau gimana lagi, itulah karena kita terlalu menyepelekan. Terlalu deadline ya. Dan apalagi kan kita nggak tahu ya COVID ini nanti sampai kapan. Iya. Tapi sekarang pasti udah lega dong ya. Belum juga sih sebenarnya ya. Masih ada jurnal sih sebenarnya. Iya, karena kan tahap skripsi itu kayak gerbang pertama menuju gerbang kedua. Kayak gerbang keduanya kan kalau di kita itu harus jurnal ya. Belum revisi dulu bener. Untuk revisi itu sebenarnya lebih lebih tensinya lebih berasa karena cuma dikasih waktu revisi 1 minggu. 1 minggu betul. Setelah sidang. Dengan dosen pembimbing kan 2, pembimbing 1, dengan 3 kepala yang berbeda harus disatuin dalam skripsi kita. Nah itu juga yang memakan tenaga yang luar biasa ya dan waktu, karena dalam waktu 1 minggu. Gitu. Belum lagi kalau kitanya memang nggak disupport sama emang keinginan kita untuk ngerjain bener-bener, tantaran aja lah. Kalau nggak mungkin websitenya yang nggak ngedukung, jadinya kitanya udah teknis, semangat, websitenya nggak semangat gitu. Jadinya ya itulah, Kita sudah menggebu-gebu tapi websitenya mendebu-debu gitu. butiran debu. Atau kadang kendalanya dari dosennya yang tidak responsif sama sekali. Ya ada kan yang kayak gitu-gitu. Kita gimana ya, kadang mahasiswanya aktif, dosennya pasif. Mahasiswanya pasif, dosennya aktif. Gitu aja terus. Atau Pasif, sama-sama pasif. Bener. Iya. Tiba-tiba gelarnya dicabut. ya, Waduh, serem juga. Indonesia serem banget ya. Langsung nyanyi Boleh. Oke, satu lagi nih Kak. Apa ya? Kayak kira-kira ada nggak sih kesan-pesan kakak-kakak semua nih yang sebenarnya kan kayak tadi ya yang diomongin, kayak yang awalnya tuh pas awal tahun 2020 nih udah nyiapin semuanya bener-bener kayak gue bakal kesini, gue bakal kayak gini, gue bakal itu gitu. Tapi ternyata si wabah COVID ini tuh datang gitu kan ya, datang ke dunia kita semua ini. Nah, terus habis itu jadinya apa yang udah kita planning dari awal tahun akhirnya hilang semuanya, hancur nih, berantakan. Nah, kira-kira kalau pesan-pesan kakak selama bikin skripsi dan akhirnya menjalankan sidang online yang sebelumnya tuh nggak kepikiran banget nih kita bakal ngerasain yang namanya sidang online, itu tuh gimana dari ke Sisi? Wow, dari saya dulu yang paling pojok. Kalau karena mau nyontek nih dari sini. Mungkin kalau pesan-pesannya mungkin sebenarnya ya namanya COVID ini kan musibah, kita nggak bisa milih atau gimana. Tapi tidak menutup kemungkinan kita selaku mahasiswa harus berjuang juga nih, karena kan ini kita lulus kan. Kalau nggak lulus jadi donatur tetap kampus nanti. Lulus dong kita kan. Harus usahanya lebih dan kita memang sebagai mahasiswa memang harus ini ya, nggak boleh gaptek sama teknologi gitu ya, nggak boleh gaptek lah, karena ini semua dalam sidang online ini kita nggak ada yang nyangka kita akan sidang online, terus kita juga nggak nyangka nanti semuanya itu terintegrasi sama teknologi, makanya kita harus mulai teknologi juga, walaupun nggak jago tapi bisa lah sedikit demi sedikit. Paling nggak paham cara presentasi. Bener, bener kan, karena kan presentasinya by ini kan aplikasi, gimana cara kita nge-share screen-nya, gimana cara ininya. Jadi buat teman-teman mungkin dari gue pribadi harus disiapin tuh sebelum sidang ya,
aplikasinya tuh apa aja teman-teman udah harus tahu. Terus gimana pengaplikasiannya teman-teman harus tahu. Jadi harus di briefing dulu atau dicoba dulu gitu sendiri, latihan. Terus kira-kira mungkin boleh latihan sama anak-anak ya teman-teman, misalkan dalam satu room. Misalkan nanti kalian bisa melihat kekurangannya apa sih ketika gue lagi ngomong depan ini. Oh jangan banyak gerak-gerak, nanti terlalu banyak putus-putus ininya. Atau mungkin ngomongnya jangan harus pakai headset biar jelas. Jadi lebih ke arah teknisnya kalau gue pribadi menghadapi sidang online sih. Terus kalau gue pribadi sih sebenarnya agak unik juga sih pengalamannya, karena gue di awal kuliah gue nggak akan nyangka kalau misalkan gue akan sidang dengan cara yang seperti ini gitu. Misalkan jadi tadinya kan kalau misalkan skripsi harus kayak mungkin salah satunya observasi langsung ke tempat. Sekarang ya kita lebih ke internet studi literatur dan wawancaranya ya cuma bisa baik kalau gitu kan. Itu jadi pengalaman yang unik juga, sekaligus jadi dorongan bagi mahasiswa yang kelak mungkin akan melaksanakan sidang online juga, terus bagi kampus juga untuk menyiapkan sarana prasarana yang baik seperti website yang harus menunjang juga gitu. Jangan sampai kalau misalkan nanti selanjutnya bakal ada sidang online, mungkin pihak kampus terkesan gak akan siap dengan sistem yang ada gitu dalam menyelenggarakan sidang, sehingga nanti penyelenggaraan sidang mungkin bakal jadi tersendat-sendat juga gitu sih. Paling kalau dari gue ya, karena udah dijelasin juga sama mereka berdua, paling tambahannya itu kalau misalkan masalah pencarian data ya itu benar-benar disiapin dari awal banget. Terutama kalau misalkan observasi itu jangan ngegampangin sih. Karena ternyata observasi ini field notes-nya harus jelas dan harus harus ada buktinya yang konkret. Jadi nggak bisa observasi kualitatif. Itu nggak bisa kalian tulis dengan tulisan sendiri aja karena nanti jadi bias. Jadi kayak paling nggak ada dukungan kayak dari Google Form atau something lagi. Lebih menggali lagi. Menggali. Karena kalau ya namanya skripsi ya, kalau analisisnya nggak mendalam nanti nggak bisa dibilang valid gitu kan. Nggak segitiga Iya, nggak segitiga terbaik. Aduh, segitiga dari analisis data. Analisis data, kaget kamu gitu ya. Nah, oke, berarti tadi kita udah dengerin apa aja sih kira-kira yang dibutuhkan dan apa aja sih yang enggak, dan kesan-kesan dari kakak-kakak angkatan 2016 mahasiswa kriminologi yang ngadepin sidang skripsi online. Berarti tadi bisa kita ambil kesimpulan nih, misalkan yang pertama yang harus kita persiapin dari jaringan internet yang harus bagus dan penguasaan dari aplikasi yang digunain itu. Dan juga waktu kita lagi ngelakuin penulisan si skripsinya juga yang tadi kata Kak Fahda, kita harus lebih lagi menggali tentang apa yang kita observasi nantinya, karena itu bakal berguna banget. Dan emang kalau misalkan yang tadi Kak Sisi bilang juga kan kayak kalau kita nggak terlalu mengerti juga, apakah bakal bisa dibilang valid kalau itu kita yang buat kan. Dan yang kira-kira yang enggak banget gitu, kayak yang tadi ya jangan kita tuh jangan berprasangka yang buruk, jangan sombong, jangan jumawa. Karena dari kesombongan atau dari kejumawaan kita itu yang bakal membuat kita sial nantinya. Iya, timbullah menyepelekan nanti. Dan apa yang kita bisa bikin, apa yang bisa kita lakuin sekarang ya kita lakuin sekarang, jangan ditunda-tunda, karena itu juga salah satu yang bakal menghambat kita nantinya ke depannya. Betul sekali. Nah, mungkin knalpot kita sampai di sini pembicaraan kita, dan sebelumnya juga gue mau ngucapin makasih buat kakak-kakak kriminologi dari Ngada udah mau sharing-sharing gimana sih tentang skripsinya mereka dan tentang sidang online ini. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Tapi doain ya corona semoga bisa cepat-cepat pergi. Amin. Supaya kita wisudanya nggak online sih. Nggak mau online sih. Terus kerja sih. Amin. Ya kan mau dong kita, ya kan dipanggil harus namanya lagi itu jangan Nggak pakai apa tuh? Toga. oh nggak main crash gitu ya. Kan ada kan? Ada. Atau ada juga kan yang wisuda
wisuda online terus habis itu dia tiduran tuh, sis. Oh iya, jangan dong kita juga pakai dandan cakep, foto gitu Ijazahnya loh. drive-thru ya. Ijazahnya jadi McD kali ya. Iya, bener. makanya. Ya semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai dan Amin. dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin, Seperti amin. kayak gimana. Oke, teman-teman, cukup di sini knalpot kita hari ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe Criminaloid Channel. Dadah.